Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini saya akan menyampaikan fokus program dibaca khususnya di site saya dan atau para IBO yang kemudian istilahnya saya bimbing. Jadi memang eh, sejak beberapa bulan atau beberapa tahun ini masing-masing platinum punya cara-cara teknisnya masing-masing dalam rangka mengelola grup sehingga nanti mohon maaf jika dari platinum yang lain yang kebetulan ikut di acara ini terus kemudian merasa agak bingung, nanti silahkan dikomunikasikan lagi dengan upline platinumnya masing-masing. Bapak Ibu, eh, agar nantinya kita lebih bisa mendalami dari sesi tanya jawab malam hari ini, eh, acara akan saya mulai terkait sesuai flyer yang saya edarkan, pembagian kelas-kelas di MW metode dibaca. Nah, sebelum ke sana, saya ingin mereview lagi bagaimana Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis MB dengan metode dibaca. Itu yang paling utama adalah bagaimana Bapak Ibu eh, mau menjalankan sistem ini atau mau menjalankan support system ini sesuai dengan sistemnya. Jadi di luaran sana ada banyak sekali support system dan masing-masing kita punya komponen-komponen dan perangkat yang berbeda-beda. Ibarat mobil ada yang menggunakan mesin di depan, ada yang di belakang, ada yang bannya yang tinggi, ada yang kecil, atau bahkan beberapa yang seperti pakai sepeda motor, bannya hanya dua, atau yang memakai ban empat. Nah, semuanya memang sudah istilahnya sudah dipersiapkan oleh yang membuat dan itu bukan serta merta sesuatu hal sistem yang ditemukan kemarin sore, tapi sudah bertahun-tahun melalui uji coba, melalui serangkaian kegiatan untuk bagaimana kemudian sistem itu bisa dilakukan dan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Itu Bapak Ibu yang paling penting. Maka kemudian di dibaca saya mengingatkan lagi, sistem dibaca itu melakukan tiga langkah. Yang ke belakang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sebelum ke sana, proses sejak 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini dimulai dari story-nya, perjuangannya, di mana dulu itu diawali dari beberapa orang, Dr. Sigit, ada saya, terus ada kemudian ada Pak Yanto, ada Pak Imam, ada Pak Rusmianto, itu yang kita masih ikut di seminar-seminarnya di sebelah, seminar-seminar induk kita, yaitu di N21, belum kemudian sistem kita berkembang luar biasa, sehingga eh, istilahnya mengharuskan kita untuk membangun sebuah komunitas tersendiri yang sesuai dengan karakter marketnya itu pada awalnya. Dan di awal-awal dulu materi itu tidak sebagus sekarang, sudah ada semuanya di Telegram, sudah ada via e-book. Dulu Dokter Sikit nulis, terus kemudian kita dapat agar bisa belajar, agar bisa menguasai materinya, kita harus ngeprint. Karena kalau baca di PDF itu, kalau di HP itu terlalu kecil dan bikin mata capek, sehingga dulu kita materi-materinya harus di print, dan materi itu bukan setiap hari, kadang-kadang sekarang materi sehari bisa di share 2, 3, 4, 5 kali. Kalau dulu itu kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali. Setelah nge-share materi satu kali, nunggu materi berikutnya lama lagi. Sedangkan teman-teman di luar sana sudah menunggu-nunggu materi selanjutnya apa, materi selanjutnya apa. Dan sehingga
Dulu itu ya lebih kepada suasana grup yang sepi juga, dan kita malah, tapi dengan sepi itu kita malah banyak bisa ngobrol tentang skill people kita, bisa semakin terasah karena di sana kita untuk menahan orang menunggu materi itu harus istilahnya banyak ngobrol sana sini, tanya keluarga, tanya aktivitas dan lain sebagainya. Itu dulu Bapak Ibu. Yang kemudian untuk hadir di seminar, karena dulu seminar itu bagi saya, bagi Pak Yanto yang backgroundnya secara ekonomi pas-pasan, bahkan bisa dibilang minus, itu kalau kita sudah dulu itu seminar itu 4 bulan sekali, kalau habis seminar ya langkah pertamanya ya harus segera nabung, karena kita sudah EB, kalau kemudian tidak nabung nanti ya kalau di berikutnya atau seminar berikutnya kita bisnis sudah bertumbuh, kalau belum kita belum punya bonus, akhirnya belum cukup untuk ke sana, sedangkan satu-satunya uh, kita bisa menahan diri semangat sampai next periode, sampai bulan depan, 2 bulan lagi, 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, satu-satunya cantolan kita ya terlibat tiket CD, karena kalau tidak seperti itu kita prospecting ditolak, terus kemudian ketemu teman, terus kemudian dicuekin, dihina, bahkan keluarga aja nggak mendukung, itu bisa jadi kita akan muntaber di tengah jalan. Tapi dengan adanya tiket CD yang sudah ada di tangan atau tiket ada di tangan, itu paling tidak itu itulah sarana kita untuk menahan diri agar kemudian imanlah, saya akan mencoba lah sampai CD depan, saya mencoba lah agak sampai seminar ke depan, saya harus benar-benar sukses atau kemudian saya rugi. Itu kalau dulu mikirnya. Jadi agar bisa kemudian memastikan diri agar next seminar itu kita bisa hadir, ya harus rutin nabung. Ya nabungnya kalau saya kayak saya ini mah dari kebiasaan saya merokok, per hari saya merokok 4, 3, 4 pak, ya paling tidak saya harus mengurangi 1 pak, jatah 1 pak untuk tidak beli rokok, terus kemudian saya nabung. Atau kalau biasanya makan di warung dengan istilahnya pakai lauk yang enak, ya kemudian karena kita punya impian ingin hadir di seminar, akhirnya kita makan ya secukupnya, lauk cukup kerupuk atau tahu tempe seperti itu. Mirip dulu Bapak Ibu. Itu cara strategi kita untuk agar bagaimana kemudian kita bisa terus bisa hadir di seminar. Dulu kita juga diajarkan setiap bulan bikin goal, membuat absensi orang-orang yang dimasukkan di grup. Nah, hal-hal ini yang kemudian kalau saya lihat, nggak tahu Bapak Ibu di grupnya, kalau tapi di grup kami, di grup yang saya tangani ini sudah mulai melemah. Teman-teman kemudian karena terdisrupsi oleh gadget, semuanya hanya mengandalkan uh, gadget aja, tapi jarang untuk mau menulis uh, rencana-rencana kerja kita hari ini, goal-goal kita bulan depan, goal-goal kita minggu ini, goal-goal kita besok hariannya itu kita selama ini di tim saya terutama itu sudah mulai berkurang. Nah, kemudian ke depan kita ingin menggiatkan lagi, karena pada kenyataannya faktanya orang-orang yang telah melakukan itulah yang kemudian punya pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Dulu kita langsung bikin possibility diagram, dua minggu sekali kita targetnya harus dapat prospek berapa, dari prospek berapa target kita itu hari ini sudah dapat berapa, besok dapat berapa, itu setiap hari kita asumsi, kita centang, kita anu, sehingga itu benar-benar masuk dalam pikiran kita untuk kemudian kita tahu, oh ini kurang seminggu lagi kelasnya dimulai, tapi saya masih dapat ini, apa yang harus lakukan, mana lagi, siapa lagi yang saya undang. Itu terus seperti itu Bapak Ibu. Membuat impian, impiannya kemudian ternyata ketika kita setiap hari melihatnya kok kelihatannya tidak relevan, atau kemudian kita sudah tidak punya impian yang seperti itu lagi, kemudian impian kita ganti. Tidak masalah Bapak Ibu, seminggu sekali diganti atau sebulan sekali diganti, kalau memang itu dirasa impian kita sudah mulai tidak relevan, atau impian kita sebagai sudah mulai dicapai, itu ya harus diganti. Nah, seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, di grup-grup yang lain, di support system yang lain, semuanya punya sistem, punya langkahnya masing-masing. Nah, di kita dengan dibaca itu ada 3 langkah
Nah, saya tidak akan membahas lebih detail untuk masing-masing langkahnya yang seperti kita ketahui. Yang pertama belanja, kemudian membantu banyak orang untuk kita bimbing di kelas bimbingan, dan terakhir hadir di pertemuan-pertemuan baik offline maupun yang online seperti malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini saya akan lebih fokus kepada langkah ketiga, yaitu tentang langkah kedua sebenarnya. Langkah kedua atau ketiga itu terserah masing-masing platinum yang menempatkan langkahnya ini yang kedua atau yang ketiga. Tapi runutan tiga langkah ini harus masing-masing komponennya harus ada. Langkah ketiga yaitu tentang bagaimana kita ingin membantu banyak orang agar sukses di bisnis ini, agar plafon rezekinya eh, bisa naik dan kemudian bisa mengembangkan bisnis ini secara konsisten dan bertumbuh serta bermanfaat untuk beliau dan keluarganya. Ini ada di kita ada runutan kelasnya, Bapak Ibu. Runutan kelasnya kalau Bapak Ibu tahu di sini mulai yang pertama kelas bimbingan dasar untuk saya dan nanti untuk Bapak Ibu yang malam hari ini hadir di kelas Gusik di next level itu nanti kita seragamkan aja ya, biar kita diskusinya kita seragamkan aja bimbingan namanya BMR, bimbingan menarik rezeki, namanya itu kita samakan dulu. Itu aja dulu. Bahwasanya Bapak Ibu yang hari ini hadir dari platinumnya yang lain, dari Pak Imam, dari Pak Armaji yang punya nama yang lain, untuk kelas yang saya bimbing, untuk kelas yang saya pantau, silahkan menggunakan nama yang sama BNR aja biar nanti kedepannya itu kita mudah. Dan yang kedua, kelas kedua itu kelas training new IBO atau PP, di mana ini setiap bulan kita akan membentuk kelas baru, kelas para new IBO yang fokusnya di grup itu adalah belajar tentang bagaimana menjadi IBO, basic-basic menjadi IBO. Nah, kemudian setelah menjadi kelas IBO, kelas yang ketiga namanya FC Academy kalau di kita. FC Academy yaitu akademinya para IBO dan PP, di mana di sini setelah training, setelah diharapkan Bapak Ibu sudah paham bagaimana menjadi IBO, bagaimana menjadi PP, terus bagaimana kemudian belanja, bagaimana kemudian ingin mengembangkan jaringan atau ingin memperbesar bonus atau dan sebagainya, kita belajar setiap harinya di FC Academy. Nah, di FC Academy ini kita bercampur antara IBO dan PP, Bapak Ibu, dan para leader juga lah. Kemudian kalau Bapak Ibu bisnisnya sudah mulai berkembang, terus kemudian Bapak Ibu sudah mulai nanti di level 3% above, 3% ke atas, Bapak Ibu naik ke kelas 4. Kelas 4 itu leader FC Academy. Di sini kita fokusnya mulai belajar untuk memimpin. Karena kalau Bapak Ibu sudah 3%, asumsinya Bapak Ibu sudah punya tim. Nah, bagaimana kita mengelola tim, bagaimana kita kemudian belajar menjadi leader untuk kemudian mengajari orang-orang di bawah kita untuk dan bertumbuh seperti kita. Nah, di grup leader FC Academy lah yang kemudian kita akan fokus sana lah. Itu secara globalnya. Kemudian secara spesifiknya di kelas kelima kita ada grup khusus namanya grup IBO aktif. Grup IBO aktif kalau secara sistem dibaca itu diasumsikan adalah para IBO yang telah melakukan belanja langkah pertama. Langkah pertama dari sistem yaitu melakukan belanja, dan belanja ini akan diklasifikasikan sesuai dengan volume belanja pribadinya, dan atau kemudian nanti ada kelas-kelas yang basicnya belanja dulu, terus kemudian setelah itu ada program apa masuknya ke kelas mana. Itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di kita para kelas kelima itu dibagi menjadi 5 lagi. Nah, para IBO yang sudah aktif itu dibagi menjadi 5 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas reguler namanya, yaitu para IBO yang belanjanya kurang dari 800. Nah, kita nanti cara ngajarinya untuk dapat bonus atau anunya atau biar bisa naik levelnya itu akan berbeda dengan yang kelas kedua. Kelas 2 itu bronze, di mana bronze itu fokusnya mengembangkan 3-4 kaki dengan belanja, dengan syarat masuk kelas ini syarat belanjanya lebih dari 800. Free ongkir istilahnya.
Jadi ada klasifikasi karena materinya di MW itu banyak waktu apalagi di support system dibaca itu sangat banyak sekali sehingga kita perlu klasifikasi. Tetapi Bapak Ibu yang masuk kelas 2 itu boleh double masuk di kelas reguler. Tapi yang di kelas reguler itu tidak boleh masuk di kelas 2 kelas 2 seperti itu. Biar tidak bingung fokus yang mau dikerjakan di bisnis ini. Yang kemudian ada kelas 3. Kelas 3 ini kelas gabungan dari beberapa platinum namanya Gosik Next Level, yaitu kelas yang fokusnya itu setelah belanja dan belanjanya tidak ada batasan minimum batasan minimum belanjanya adalah apa harga yang ada di MW. Oh, kalau di MW ada harga 10.000 juga boleh setelah belanja 10.000 terus kemudian berkomitmen nantinya ini masuk kelas ini juga boleh atau belanja 100 juga boleh, belanja 800 juga boleh, yang penting belanja sebelum tanggal 5. Nanti selebihnya akan saya bahas di belakang. Nah, kelas selanjutnya setelah fokus Gosik D ini itu namanya kelas diet. Kelas diet juga ada 2 kelas pembagiannya. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Makanya malam hari ini kita perlu adakan Zoom, kita perlu adakan penjelasan ini karena ada banyak klasifikasi yang nantinya Bapak Ibu biar nggak bingung, agar bisa fokus belajar di grupnya. Dan ini yang terakhir ini masih dalam perancangan, belum fix, belum final, nanti akan ada kapan. Karena beberapa bulan ini kita diskusi dengan para leader bahwasanya yang paling perlu untuk segera kita lakukan adalah pembelajaran menjadi leader 9% above. Karena apa Bapak Ibu, rata-rata ketika sudah menjadi 9% itu ada beban leadership yang perlu Bapak Ibu create atau Bapak Ibu tanggung gitu istilahnya, karena grup sudah mulai besar, bagaimana menata, bagaimana mengelola mereka. Dari 9% rata-rata itu orangnya sudah lebih dari 75 orang, dari 75 orang bagaimana kita belajar memfokuskan apa yang perlu dilakukan untuk istilahnya memimpin mereka. Nah, selama ini di kita belum ada. Nah, kemudian ini serpihan-serpihan keilmuan dari para leader ini sudah lebih dari cukup, dan ini ke depan kita mau akan ada acara untuk kita adakan bootcamp untuk para leader-leader 9% ke atas. Tidak tahu nanti tempatnya di mana atau berapa hari atau bayarnya berapa. Tapi intinya bahwasanya ini sudah masuk dalam monitoring kami bahwasanya perlu ada uh, dari action dari alumni MHBC atau tidak alumni MHBC tapi sudah 9%, 12% tapi masih agak kagok dengan bagaimana mengelola banyak orang. Itu kita akan ada kelas bootcamp untuk belajar memimpin grup. Itu Bapak Ibu kelas-kelasnya kita, dan lebih spesifik lagi saya akan fokus di kelas yang ketiga, karena kalau kelas kedua regular dan bulan itu sudah rutin. Sekarang kelas ketiganya coaching di next level Bapak Ibu. Untuk grup ini saya secara acak kemarin menemui dari timnya Pak Yanto, dari timnya Pak Imam, dari timnya yang kebetulan tim-tim platinum yang nggak hadir. Terus kemudian, dan ini sudah saya lakukan sejak Mei, mulai dari yang Jakarta kemarin, dan alhamdulillah mereka responnya positif dan ingin diadakan lebih intens lagi, yaitu bagaimana teman-teman dari si D ke si D targetnya naik level dan bisnisnya bertumbuh. Itu saya mengadakan kelas ini yang nantinya lumayan bagi Bapak Ibu yang kemudian selama ini istilahnya mengerjakan bisnis inilah sambil santai-santai, kayaknya nanti masuk grup ini akan kewalahan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin grow up, ingin men-challenge dirinya, ingin berubah, pertama yang kemarin hadir di acara D yang ada Pak Burhanuddin, ada Pak Edi, itu istilahnya, dan itu mengutip juga banyak sekali para tokoh-tokoh bilang, kalau ingin hasil yang berbeda, jangan pernah melakukan tindakan yang sama. Intinya seperti itu. Kata-katanya bisa macam-macam.
Ininya itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ketika ada si D kemarin yang hari ini kemarin nggak bisa hadir, atau yang hadir ternyata masih sendirian, atau yang hadir ternyata pinnya masih sama dengan eh, si D yang sebelumnya, maka kemudian grup ini sangat penting untuk bagaimana kita punya obsesi, untuk bagaimana kita punya tuntunan agar si D di April nanti kita bisa naik pin atau bisa minimal grup kita bertumbuh dan bonus kita akan bertumbuh. Karena dan konsekuensinya itu memang ada syaratnya Bapak Ibu. Syarat untuk masuk grup ini ada, yang pertama harus Bapak Ibu harus punya tingkat EB, early bird. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin tidak, yang malam hari ini hadir, tapi kemarin tidak ikut si D atau tidak berkesempatan hadir si D, itu masih boleh Bapak Ibu beli tiketnya early bird. Silahkan kalau Bapak Ibu di site saya, di timnya Pak Imam, itu kepingin ikut program ini, early bird dulu, nanti sudah beli saya. Yang kedua, berkomitmen belanja sebelum tanggal 5 setiap bulan. Nah, ini. Yang kedua, berkomitmen belanja sebelum tanggal 5 setiap bulan. Berapapun yang seperti saya jelaskan. Kok lebih dari tanggal 5, nanti kita setiap, gini caranya Bu. Kita setiap bulan, sebelum tanggal maksimal tanggal 5, kita akan bergeser grup. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum tanggal 5 tidak konfirmasi ke saya bahwasanya sudah belanja, nanti akan tertinggal di grup itu dan akan tertinggal dengan pelatihan di grup sebelahnya. Yang ketiga, ini sanggup memasukkan 20 prospek setiap 2 minggu sekali. Nah, sanggup memasukkan 20 prospek setiap 2 minggu sekali. Jadi satu bulan kita bikin 2 kelas. Dan setiap kelas Bapak Ibu targetnya harus bisa memasukkan 20 prospek. Dan 20 prospek ini, asumsinya ini adalah 20 prospek yang masih bisa bertahan selepas materi berjalan 3 hari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pikiran curang, jangan kemudian keburu-buru akhirnya asal comot mengundang pembabi buta orang lain hanya untuk memenuhi kuota syarat kelas, itu nanti akan ketemu. Kalau ketemu sama saya sampai 2 kali kelas itu, grupnya dari memasukkan 25 memasukkan 30 ternyata hanya tinggal 10 atau hanya tinggal 5, biasanya itu sudah terindikasi Bapak Ibu melakukan cara yang salah. Dan itu kalau dilakukan di grup gabungan itu adalah presiden buruk bagi peserta yang lain, dan itu nanti Bapak Ibu akan kena hukuman, kena punishment, kena hukuman atau punishmentnya apa? Tidak boleh ikut kelas berikutnya, digosip di next level. Itu Bapak Ibu. Pak, mau berat? Ya, memang berat. Karena sukses memang harus ada yang dikerjakan. Nah, kegiatan di grup ini apa aja? Itu belajar komitmen, posting, atau belajar komen postingan teman. Jadi di grup itu kita memulai. Kita untuk bertumbuh leadership itu dimulai dari hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Kalau ada teman posting apa, paling tidak di like, paling tidak di jempol. Kalau syukur-syukur bisa sampai berpendapat, keluarkan atau mendukung dan lain sebagainya, bagus. Yang kedua, belajar menjadi tim player di grup. Di grup bimbingan dasar itu kita nanti akan di grup itu akan dibagi siapa yang memberi materi, siapa yang meramaikan grup, siapa yang eh, istilahnya memancing sesuatu pertanyaan dan yang lainnya, biar grup itu terlihat hidup. Karena kalau di grup bimbingan dasar itu terlihat hidup, ada interaksi, itu orang-orang yang kemudian undangan kita, prospek kita yang awalnya tidak tertarik itu akan semakin penasaran, karena di grup itu ada aktivitas. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya belajar memimpin grup di secara bergiliran, karena ternyata Bapak Ibu tidak ada banyak teman-teman EBO yang kemarin kita temui, kalau kemudian kita suruh untuk memimpin grup mengisi materi istilahnya rutin, itu banyak yang belum berani. Nah, maka dari itu di grup Gosip D ini kita harus belajar bareng-bareng secara gantian bergiliran nanti memimpin grup. Nah, yang kedua, belajar menjadi leader, memimpin Zoom. Nanti dari Zoom, angkat pendapat, berani membaca PR-nya minimal, atau dan sebagainya, atau bahkan nanti bisa menjadi moderator, atau bisa juga menjadi bercerita story-nya
bagaimana dia punya hal-hal banyak yang nanti perlu disampaikan. Misalnya belajar berani. Ya, semua kita berani bertanya Bapak Ibu, dan untuk menjadi calon-calon pemimpin di bisnis ini dimulai dari hal-hal kecil, istilahnya kita harus punya keberanian untuk bertanya. Yang selanjutnya melakukan aktivitas pagi bersyukur, belum jam 6 bangun tidur bersyukur. Setelah itu melakukan afirmasi pencapaian targetnya 1 minggu lagi, afirmasi pencapaian targetnya nanti di Mei mau naik naik panggung dengan pin berapa, mau dapat bonus berapa, atau kemudian berafirmasi secara umum kepentingan pribadinya, itu boleh. Nanti kita membangun kebiasaan, membangun habit di sana. Terus yang terakhir, belajar membuat rencana kerja harian. Bangun pagi, mengucapkan syukur. Alhamdulillah pada bangun itu kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih bisa menghirup udara, bisa menikmati dunia, kita masih cita-cita untuk masa depan. Terus dan kita dari cita-cita masa depan itu apa yang kita lakukan hari ini. Itu nanti di grup itu kita akan banyak belajar bagaimana kita bisa menggapai impian besar dimulai dari langkah kecil. Terus kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Anton, menggapai impian besar dengan syukuri, dengan berafirmasi dan membuat langkah kecil. Itu di grup Gosip Denek Level Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ingin menantang diri untuk di April naik panggung, grup ini mungkin sangat cocok untuk Bapak Ibu belajar. Dan benar-benar istilahnya mengontrol diri agar Bapak Ibu tetap di jalur menuju panggung di April. Untuk kelas selanjutnya yaitu diet. Program diet ini adalah programnya MW yang digagas tahun ini, dan ini program untuk jangka panjang, Bapak. Program yang jangka panjang di mana nanti ke depan MW akan banyak fokus di event-event ini. Maka kemudian seperti disampaikan Dr. Sigit kemarin di SID, bahwasanya tidak penting alasan Bapak Ibu hari ini pengen gemuk atau pengen kurus. Yang penting kalau Bapak Ibu kepingin sukses di bisnis MW, walaupun diet belum menjadi kebutuhan, segera ikut diet. Nah, kalau kemudian desain saya, terus kemudian kalau diet itu minimal istilahnya minimal starter pack-nya harus beli 3,5 juta. Kalau di saya untuk diet pemula tidak harus sebesar itu Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu, tapi ini adalah fokus untuk Bapak Ibu yang benar-benar kepingin, Pak saya ingin Pak pengen turun berat badan. Jadi artinya memang bukan kepada finansialnya tadi memang, tapi memang benar-benar ingin diet, tetapi belum punya modal, kita memfasilitasi Bapak. Namanya grup diet pemula. Diet pemula itu modalnya kurang lebih 1,5 juta untuk beli produk-produk dietnya. Dan 1,5 juta itu jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan produk-produk yang mirip di luar. Tetapi akan terasa mahal memang kalau itu kayak saya dulu. Backgroundnya itu petani, setiap hari ke sawah, macul, itu sudah nggak usah sarapan, nggak usah makan siang, nggak usah makan sore, tiap hari macul, nyemprot tuh buru-buru. Nah, itu. Jadi saya buka kelas dua kelas, yaitu ada diet pemula dan nanti ada diet itu diet resmi dari MW. Kalau diet pemula ini adalah kolaborasi saya dengan Bu Iva dan beberapa coach di site untuk kemudian membantu teman-teman atau temannya teman, atau Bapak Ibu punya PP belum berkesempatan ikut program NFS tetapi ingin benar-benar ingin diet, bisa masuk kelas ini, kita bantu. Nah, syaratnya untuk masuk kelas ini beli produknya Bapak Ibu kurang lebihnya 1,5 juta, yaitu Body K, Protein, Lecithin E Daily. 4 produk pokok ini yang wajib untuk syarat. Yang kemudian lakukan penimbangan awal, foto full body, dan cerita aktivitas makan dan tidak olahraganya.
Jadi maksudnya aktivitas makannya Pak Fauzin, saya itu kerja di kantoran. Kalau pagi tidak sempat masak, nah, biasa beli gorengan 10.000 tak bawa di kantor sarapan pakai itu. Terus untuk diet ini bagaimana? Seperti itu. Atau Pak saya itu eh, tukang masak di restoran. Nah, sebelum menyajikan itu kalau pagi itu ada diicipi dan kalau si ada masaknya kebanyakan sore itu sama supervisor saya tidak boleh pulang kalau masakannya belum dihabiskan. Ya, seperti itu kan nanti kita akan punya treatment-treatment tersendiri di masing-masing kita. Nah, nanti akan banyak dibantu oleh Bu Iva yang juga pengalaman, ada Bu Emma, ada Bu Yeni, ada coach-coach yang lain itu uh, bisa ngajari atau memonitor di diet pemula ini. Dan untuk kemudian yang uh, ingin aktif, ingin jangka panjang, ya nanti di program dan ingin resmi, ingin dapat banyak benefitnya ya nanti di grup NFF. Diet NFF itu, Bapak Ibu, syaratnya untuk gabung di grup ini, untuk timnya Pak Imam, nanti ke saya, untuk timnya Pak Rohmat, ke saya, untuk timnya, untuk para platinum yang kemarin kebetulan tidak ikut kelas weekend, mulai dari kelasnya Pak Sulaiman, kelasnya Pak Mutoyo, itu kalau kelasnya Pak Kiai Sambodi, Pak Kiai Sambodi sendiri. Kalau kelasnya Pak Sulaiman, kelasnya Pak Yanto, kelasnya Pak Rois itu nanti yang membantu untuk kemudian ikut serta menjadi coachnya itu saya. Nanti Bapak Ibu kalau syaratnya itu beli paket satu atau paket dua, itu ada bedanya di produk apa kemarin satu daily apa apa itu sehingga ada kalau yang paket beli paket produk satu itu 3,5 juta, kalau paket yang kedua itu 3,7. Itu setelah beli nanti invoice-nya setelah dapat invoice atau tanda apa nomor nomor anunya itu nomor pembelian itu silahkan dijabarkan ke saya, nanti kita bantu lah. Kegiatan di grup ini ya laporan aktivitas harian, diskusi pola pola diet di grup ini, di grup MFF ini kita berkumpul dengan para coaches dari Baca. Kalau total kemarin ada sekitar berapa ratus kemarin itu 200-an coaches atau berapa itu yang 80-an dari kita. Kita ada 80 coach di grup itu, ada dokter Sigit juga, ada yang lain-lainnya. Di sana kita belajar bareng-bareng. Yang mana aktivitasnya yaitu laporan progresnya, belajar bersama cara mengembangkan, dan yang ketika sudah selesai 21 hari fokus pada menyelesaikan tugas programnya, nanti kita belajar bersama cara mengembangkan program ini untuk bisnis keberlanjutan ke depan jangka panjangnya. Terus kemudian kegiatan di grup ya rajin posting makannya, makanan tiap harinya, olahraganya apa, terus challenge-nya kalau masing-masing di kita itu tantangannya apa. Ada yang kemudian yang amit yang mohon maaf itu kalau ada teman-teman yang di desa kayak saya terus lingkungannya banyak sering ada hajatan, sering ada yasinan, tahlilan, makan-makan itu bagaimana teman-teman yang kemudian di pedalaman Kalimantan, Lampung yang kesulitan cari makan makanan atau bahkan yang di kota bahkan kebiasaan ada makan makanan yang makanan sehat itu mahal tapi makan makanan murah, istilahnya nasi bungkus tuh murah dan lain sebagainya, itu kita seringkali diskusi di grup itu. Dan kenapa harus NFF Bapak Ibu yang ikut di kemarin sudah sangat jelas disampaikan oleh Dr. Cikit, ke depan NFF adalah program unggulan dari MW yang akan sangat bisa membantu pertumbuhan bisnis kita, sehingga dengan demikian tujuan akan kita capai. Jadi memang NFF program jangka panjangnya MW. Kedua, cara berpikir kita Bapak Ibu, NFF itu seperti seringkali disampaikan oleh Dr. Dikit, kita mungkin belum perlu NFF karena mungkin merasa bobot kita ideal, atau bahkan kita berpikirnya belum belum mampu beli paket NFF karena kita
finansialnya lagi pas-pasan atau enggak. Maka dari itu malah ini kesempatan. Semakin Bapak dokter kemarin bilang, semakin kita tidak punya uang, semakin penting untuk ikut program ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tahu kalau Bapak Ibu habis ini, mulai besok coba selalu lihat lingkungan, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Tengok orang-orang, setiap orang yang Bapak Ibu temui dihitung. Satu, dua, tiga, gemuk. Satu, dua, gemuk. Satu, dua, gemuk. Gemuk, 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 gemuk. Satu, dua itu. Itu karena apa? Data mengatakan setiap kita ketemu 3 orang, satunya itu potensi orang yang obesitas. Artinya pangsa pasarnya terbuka luas banget. Maka kemudian kalau Bapak Ibu secara sejak dini segera ikut kelas NFF, sehingga Bapak Ibu nanti interaktif, sehingga Bapak Ibu punya kesempatan banyak untuk belajar, nanti ke depan itu Bapak Ibu pelan-pelan akan bisa memasarkan program ini. Sehingga memang pangsa pasarnya ini pangsa pasarnya. Bukan kita butuh NFF untuk diri kita, enggak. Tapi NFF itu pintu kita untuk punya banyak duit. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Maka kemudian ayo ambil peluang. Nah, selanjutnya ada double program. Kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Sigit, namanya WUSH. WUSH cepat banget mengantar kita sukses. Karena apa? Karena ada program bronze, ada program Core Plus, dan program Core Plus ini Bapak Ibu, ini bukan program, bukan sepanjang hayat, bukan sepanjang tahun. Ini program yang sifatnya itu tentatif, artinya mungkin saja tahun depan tidak ada. Sekarang mumpung ada, segera ikut. Itu loh maksud saya. Sekarang mengapa seperti itu? Karena sekarang mumpung ada program bulan, di mana program bulan ini kalau kita bisa menjalankannya, nanti di belakang saya jelaskan, ini bisa menambahkan cuan kita dari yang biasanya itu sampai 55%. Masalahnya kalau Bapak Ibu nanti 9% level 9% dapat bonusnya kurang lebih 1 sampai 1,5 juta, dengan program bronze bisa sampai bisa dapat 3 juta, 4 juta Bapak Ibu. Seperti itu, dan program bronze ini tahun depan sudah tidak ada. Kemudian mumpung masih ada, tidak tahu sampai Maret atau Februari atau kapan, segera ikut program NFF, lakukan dengan cara bronze. Apa itu bronze? Nanti kita jelaskan. Ini kemarin yang saya sempat foto screenshot dari programnya Dr. Sigit yang disampaikan di sini. NFF plus bronze sama dengan WUSH. Ikut NFF, kembangkan dengan sistem bronze. Sistem bronze itu kaki kuat di 3-4 kaki, maka kemudian akan terjadi WUSH. WUSH itu apa? Waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Kemarin yang disampaikan Dr. Sigit di waktu di itu kurang lebihnya. Tapi karena kita belum ada share ulang dalam, dan rekamannya anak kemarin itu excited banget, sehingga materi kata perkataan kita tidak begitu nyimpan secara maksimal. Kita tunggu aja nanti, biasanya kalau sudah disiapkan di editing oleh para admin, nanti videonya akan di-share. Tapi sebagai gambaran, itu NFF plus bronze sama dengan WUSH. Dekat banget nantinya paketnya. Bagaimana cara menjalankannya itu? Bagaimana strateginya agar kita bisa menjalankan itu? Yang pertama, pahami dulu impian kita, ingin bonus berapa, level pin berapa, dan bonus berapa di bulan April lah paling tidak. Bulan April paling tidak. Kenapa bulan April? Karena ini kaitannya dengan grup yang saya bimbing, naik level di April. Kita harus berpikir bagaimana mendapatkannya. Setelah kemudian Bapak Ibu punya impian, oh saya sekarang 0, Pak, saya kemarin atau kemarin saya belum berkesempatan hadir,
Saya kepingin nanti di April jangan muluk-muluk lah, nggak usah SP dulu lah. Saya tahu Bapak Ibu sangat mungkin untuk bisa SP, tapi kemudian sebagai uji coba istilahnya, sebagai tolak ukur kita agar kita tahu kinerja kita, karena bisnis ini harus dikerjakan, harus ada action Bapak Ibu, tidak hanya impian. Bapak Ibu tidak cukup hanya mendengarkan APBS 100 juta terus kemudian tiba-tiba nanti di April langsung 1 juta. Harus ada effortnya, harus ada yang dikerjakan. Harus ada yang dikerjakan lah Mas. Ada yang hari ini sibuk tidak punya waktu, atau ini yang punya banyak waktu karena lagi nganggur dan sebagainya, itu nanti akan dari situlah yang kemudian kita bisa mengukur diri kita. Oke Pak, saya akan all out per hari, saya akan undang sekian ratus orang, maka kemudian sangat potensi kalau upgrade saya SP. Tetapi kalau Bapak Ibu masih apalagi kalau Bapak Ibu yang kemarin di Mei level berapa, terus kemudian di November kemarin masih berapa lah, kita turunkan dulu egonya, turunkan dulu ketinggian impian kita, bahwasanya impian ESP kita iya, tapi untuk kinerja kita harus memasukkan sesuatu hal dalam pikiran kita, sesuatu hal yang masuk akal untuk kita, yang kita benar-benar mampu. Karena kalau terlalu tinggi nanti malah enggak berat, tapi isinya malah di atas kasur kita gelubak-gelubuk, iya yo cara, gimana ya cara, gimana aku bingung. Tetapi kalau ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dengan impian yang ada di depan mata, maka kita akan punya upaya lebih. Tetapi untuk impian jangka panjangnya, Bapak Ibu tetap tulis di temboknya, ingin FCA, ingin punya helikopter, ingin punya ini itu dan lain sebagainya, ingin punya yayasan dan lain sebagainya, itu tetap. Tetapi ini yang saya maksud adalah bagaimana Bapak Ibu punya impian yang jangka pendek untuk bisa kita kerjakannya. Setelah Bapak Ibu impian April bisa tergambar jelas dan nanti bisa dikonsultasikan dengan apply-nya. Jadi jangan bikin impian, jangan ngawur Bapak Ibu. Bapak Ibu masih gaptek, sniper nggak bisa, ngundang nggak bisa, ini nggak bisa, tapi langsung patok harga langsung SP. Itulah. Kalang kabut. Tapi yang real, yang masuk akal, yang dimana nanti Bapak Ibu akan parah. Kalau yang masih nol, paling enggak April bisa 9. Yang kemarin itu sudah 3%, paling enggak April bisa lah 12%. Yang kemarin 6%, bisa lah 15% atau 6%. Yang kemarin 9%, salah April itu baru 2%. Terus kemudian dari 9%-nya kita lihat kakinya merata, tidak hanya besar di satu kaki atau kaki gajah, oke lah. Nanti April targetnya SD, itu tidak masalah. Itu kalau kemudian sudah 9% tapi hanya ada di satu kaki gajah, ya hati-hati bikin impian. Kalau meleset, terjatuh nanti, ya kalau bisa bangun lagi. Kalau enggak, biasanya terlanjur mencapai. Yang kedua, pahami dulu apa itu bronze dan berpikir bagaimana strategi meraihnya. Dan yang ketiga, masuk dalam sistem NFF, kuasai materi serta metodenya, kemudian berpikir bagaimana cara kerja dan strateginya. Tiga ini Bapak Ibu, cara strategi kita untuk bagaimana kita bisa meraih apa yang menjadi impian kita di nanti April. Cara menentukan bonus dan target pin level, pahami dulu hitungannya, cara mendapatkannya. Maka berapapun pendapatan yang ingin Anda dapatkan akan berbanding lurus dengan kinerja Anda. Jadi Bapak Ibu tahu dirilah, Bapak Ibu selama ini malas-malasan enggak? Kalau agak malas-malasan besok janji kerja keras enggak? Kalau besok kerja kerasnya itu masih agak ragu-ragu, maka kemudian impian kita juga dipasangnya yang ragu-ragu aja, jangan yang terlalu optimis. Ibarat kata seperti ini Bapak Ibu, semua orang tahu, semua orang paham bahwasanya olahraga itu menyehatkan, bahwasanya olahraga itu bikin produktivitas kita meningkat. Tetapi pada kenyataannya berapa orang yang mau bertindak dan melakukan olahraga? Jangankan Bapak Ibu yang belum ikut, Bapak Ibu yang sudah ikut NFF, sudah masuk sistemnya, ada juga yang kemudian
tidak melakukannya. Ada juga alasan-alasan yang menghadiri atau alasan-alasan yang hadir pada mereka untuk menguji keseriusan mereka untuk bisnis. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang paling tahu dengan kondisi Bapak Ibu yang paling paham dengan seperti apa impian Bapak Ibu ke depan sampai akhir. Dengan seperti itu Bapak Ibu pasang impian, pasang target yang sangat realistis untuk Bapak Ibu sudi melakukan langkah-langkahnya. Seperti itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita ulang lagi Bapak Ibu, cara mendapatkan keuntungan di MB itu ada banyak sekali bonusnya, mulai dari eceran, keuntungan eceran itu kalau istilahnya sekarang kalau Bapak Ibu punya PP, PP-nya tetangganya sendiri, temannya sendiri, mereka kita daftarkan, terus mereka belanja sendiri. Kita berapapun peringkat kita, meskipun masih 0%, masih 3%, kita langsung dapat bonus. Itu keuntungan eceran. Atau kita juga jualan langsung, tapi biasanya kalau Bapak Ibu saya ngomong jualan langsung itu agak itu kok masuk bisnis jualan. Iya, sebenarnya basicnya produk MW itu produknya harus dijual bagaimanapun caranya menjual. Bisa dijual untuk diri sendiri, bisa dijual untuk family yang kemudian butuh, bisa dijual pada temannya, pada relasinya, itu namanya jual. Nah, di sana kalau kita pakai patokan harga yang ada di buku katalog, kalau jualan manual kita jual pakai harga katalog kita akan dapat 10-30%. Kalau Bapak Ibu memasukkan mereka yang menjadi PP kita itu hitung-hitungannya kurang lebih 10% langsung masuk ke kita. 7-10%. Kalau kita sudah 3% dapatnya 7. Kalau kita ya 7 atau berapa? Saya lupa. Yang kedua, bonus performance. Bonus performance itu bonus yang selama ini banyak kita kerjakan, kita bicarakan di CD, kita bicarakan di mana, itu hanya 1 poin, Bapak. Itu 1 poin bonus. MB itu banyak sekali bonusnya, Bapak. Kita ngomong pin level 3%, 9%, 12%, 15%, itu hanya satu macam bonus, Bapak. Bonus selanjutnya itu bonus Ruby. Bonus Ruby nanti saya tidak akan jelaskan malam hari ini. Nanti di lain waktu kalau Bapak Ibu sudah 9% ke atas, Pak Leader kita akan bicara masalah Ruby. Kemudian bonus yang ini, bonus Core Plus. Bonus Core Plus itu adalah bonus selain bonus Core, selain bonus bulanan wajib, ada bonus-bonus tambahan. Kalau Bapak Ibu membangun bisnisnya ini mengikuti syarat yang berlaku. Apa itu syarat berlakunya Core Plus? Nanti di belakang saya jelaskan. Yang selanjutnya kembali kepada bonus bulanan dan bonus kedalaman itu kayak saya baru Emerald. Kemudian dari Emerald 3 kaki itu di bawah kita, di bawahnya DL itu semisal kayak Pak Rohmat, Pak punya tim di bawahnya ada Platinum atau SP Above, Pak Amdani, dari Pak Amdani ada Bu Zulfa, dari Bu Zulfa ada Pak Andi, dari Pak Andi ada Pak Hadi, dari Pak Hadi Pak Romi, dari Pak Romi ada Pak Victor, di sampingnya Pak Victor, posisinya Pak Victor ada Ibu Aulia, di Pak Victor, di bawahnya Pak Victor ada Pak Eko, di bawahnya Pak Eko ada Pak Suryadi. Nah, semua SP-SP yang di bawah saya Emerald itu, di bawah saya FL itu, kalau mereka break SP atau volumenya sudah SP, itu saya akan dapat kecipratan 1% dari omset mereka. Itu bonus kedalaman. Bonus selanjutnya bonus kepemimpinan. Bonus kepemimpinan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah SP atau Bapak Ibu sudah merasa kayak saya, terus kemudian Bapak Ibu membantu FL-nya kayak saya ke Gubernur Khotijah, itu. Jadi saya mendapatkan 6% dari omset, bonus saya mendapatkan 6% dari omsetnya Gubernur Khotijah. Saya dengan Pak Yanto, Pak Yanto karena FL saya Emerald atau saya terus Pak Yanto yang Sapphire, saya dapat tiap bulan itu 6% dari omsetnya Pak Yanto. Jadi kalau Bapak Ibu ibaratnya sekolah, Bapak Ibu itu ibaratnya buka bengkel, kalau Bapak Ibu buka catering dan merekrut orang, kita ajari mereka sampai pinter. Kalau pinter apa yang kita? Mereka keluar dari perusahaan cateringnya Bapak Ibu, mereka keluar jadi bengkelnya Bapak Ibu,
kemudian menjadi pesaing baru, ya kan? Dulu bengkel ikut kita, setelah pinter buka bengkel, terus ada yang danai, buka bengkelnya di depan kita, lebih besar lagi ya. Itu menjadi pesaing baru. Di bisnis ini Bapak Ibu bantu FL-nya Bapak Ibu bantu dolarnya Bapak Ibu sampai sukses. Ketika mereka sukses, itu memberikan kontribusi besar pada finansial kita. Disinilah letak freedom Bapak Ibu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ngantuk. Kalau pernah yang ngantuk, mudah-mudahan masuk dalam bawah sadarnya, nanti di bawah mimpi. Itu yang selanjutnya bahwa bonus internasional saya tidak akan bahas, bonus quarter, selanjutnya bonus tahunan. Setiap tahun, Bapak Ibu, setiap bulan kita dapat bonus, setiap tahun kita kalau yang emerald itu dapat bonus 0,25% dari omset Indonesia. Lumayan tuh, Ibu. Yang diamond itu juga dapat bonus 0,2% dari omsetnya para diamond yang ada di Indonesia. Nah, kalau diamond nanti sudah dapat 0,2% dari omset itu juga dapat bonusnya emerald. Yang lainnya saya tidak akan bahas lebih detail. Dan selanjutnya yang terakhir ada bonus cash strip. Kalau nanti Bapak Ibu Platinum, Bapak Ibu Platinum akan diajak ke Bali biasanya. Kalau saya dulu ke Vietnam, tapi sekarang rata-rata ke Bali. Nah, dengan fasilitas yang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin ke Los Angeles, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ke ALS bulan ini, Bapak Ibu, potensi terakhir secara logiknya. Jadi kalau nanti bulan ini luput, Bapak Ibu tidak bisa SP, nanti kalau bulan-bulan depan mau SP itu untuk ikut ke Los Angelesnya berat, ada syarat dan ketentuan berlakunya. Walaupun bisa, ya, tapi berat. Tapi yang masuk akal untuk bisa kita terima kalau Bapak Ibu ingin ikut Los Angeles adalah bulan ini, harus bid SP. Kalau Bapak Ibu ingin ke Bali tahun fiskal ini, maka terakhir Bapak Ibu SP-nya harus Maret. Dicatat Bapak Ibu, SP Maret, kalau Maret SP, nanti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pas Bapak Ibu 6 bulan, berarti jadi platinum. Platinum nanti bisa ikut pertemuan para leader dan bisa ikut NPS, New Platinum Seminar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini basis bisnisnya, Bapak Ibu harus paham di luar kepala. Kalau yang 3% itu berarti omset 350.000 PV. Kalau 6% itu berarti omset 1 juta PV. Kalau 2 juta PV itu berarti level print kita 9%, bonus kita 9% dari omset. Kalau 4 juta PV atau setara dengan omset 40 jutaan, berarti Bapak Ibu akan dapat bonus sekitar 12%-nya. Kalau Bapak Ibu beserta tim membentuk omset kurang lebihnya 6,5 juta atau ekuivalen dengan 65 juta, maka Bapak Ibu akan dapat bonus sekitar 15%. Kalau Bapak Ibu kemudian punya beserta tim tumbuh besar, punya omset dihitung di akhir bulan kok terbentuk omsetnya 11 juta atau ekuivalen sekitar 110 sampai 120 juta, maka Bapak Ibu akan berhak dapat bonus 18%-nya. Kalau Bapak Ibu kurang lebih bisa membangun omset dalam 1 bulan bersama timnya kurang lebih 150 juta sampai 165 juta, kurang lebihnya segitu, nanti ada namanya BV itu beda-beda. Itu setiap barang beda-beda. Itu Bapak Ibu akan baru dinamakan silver producer, dapat bonusnya 20%-nya. Ini bonus paten. Bonus yang hitung-hitungannya sudah ada sejak dulu. Ada berdirinya MB, yaitu hitungannya ini. Tetapi untuk 3 tahun ini kita ada bonus tambahan namanya Corpus itu tadi, Bapak. Jadi mumpung masih ada program Corpus, silahkan Bapak Ibu manfaatkan. Nah, bonus performance 3-21%. Setiap produk MB punya nilai value-nya.
Ini sebagai gambaran aja, satu TV 9,3 rupiah. TV-nya tadi, ini saya ulang, kan? Kalau Bapak Ibu sudah 16 juta PV atau ekuivalen kurang lebih omset dalam rupiah itu sekitar 150 sampai 175 tergantung produknya, itu Bapak Ibu bisa berproduksi dengan bonusnya kurang lebihnya 21%. Jadi bentuk jaringannya Bapak Ibu dalam mensponsori orang itu tidak ada batasan yang ada di sponsor. Pak, saya harus sponsor berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 20, bisa 100. Bahkan kayak Pak Campur di kemarin hampir 200 yang sponsori. Saya hampir 75 yang saya sponsori. Tapi sekarang ya tinggal berapa gerintir. Itu Bu. Tadi di MW itu sistemnya matahari. Kita tidak terbatas untuk mensponsori berapapun orangnya. Tetapi Bu, kita harus berstrategi. Jangan sampai kita kemudian banyak mensponsori tapi kita tidak sempat atau tidak berkesempatan atau kesulitan membagi waktu untuk membimbing mereka. Yang ada kita banyak di awal, punya banyak frontline, tapi pada akhirnya malah rontok. Karena satu persatunya tidak kita kawal. Maka kemudian di program Bronze ini, program yang dicanangkan, yang disampaikan oleh resmi oleh MW ini, kita diharapkan bisa fokus 3-4 kaki dulu. Fokus 3-4 kaki dulu untuk kita bantu bertumbuh Bapak Ibu. Nah, nanti prinsipnya melebar dan ke dalam. Tetapi untuk langkah fondasi bagi kita yang untuk sebelum menuju 9%, fokus 3-4 kaki aja dulu Bapak Ibu. Bantu. Karena kalau 3-4 kaki ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu dengan sistem ini tidak perlu khawatir. Di bisnis ini bukan siapa duluan yang join yang akan sukses. Tetapi siapa yang bekerja keras dan mampu membangun jaringan lebih lebar, dia yang punya potensi bonusnya lebih besar. Nah, kita lihat ini yang saya kasih kotak merah, ada B, ada A. Si A nyalip si B hanya punya satu kaki atau satu balan namanya si A. Nah, si A ini bisa mensponsori 3 orang, masing-masing belanja dan diakumulasikan di si A itu level bonusnya 3%, sama dengan bonusnya si B. Maka kemudian kalau si A bisa dapat hampir 200 rupiah bonusnya, si B cuma sedikit, 45 rupiah. Itu disundul, namanya kesundulan. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang melahirkan aja yang kesundulan, ini bisnis ini bisa juga kesundulan. Garis struktural sistemnya kita tetap ada di bawahnya upline kita, tetapi secara bonus kita karena lebih besar kita bisa punya hak lebih besar. Dengan struktur seperti ini Bapak Ibu, 9% punya 3 kaki 3%, Bapak Ibu sudah bisa dapat bonusnya kurang lebih 1,5 juta. 9% dengan struktur ini Bapak Ibu sudah bisa beli tiket 2 early bird, tiket si D, itu Bapak Ibu. Basic fondasi brand itu di situ. Akan jelasnya nanti akan saya bahas di bawah. Kalau Bapak Ibu yang seperti saya gambar tadi baru 1% itu kedalaman. Kalau Bapak Ibu sudah emerald, terus kemudian si B, terus kemudian B mensponsori si A, terus kemudian yang kaki kedua ada si D di kedalaman. Nah, terus kemudian di kaki yang ketiga emeraldnya itu kaki ketiganya masih 0%, 0% sponsori 0%, 0% terus kedalaman ada yang muncul SP di kedalaman. Itu dari situ Bapak Ibu, kita kalau sudah emerald dengan kaki seimbang ini akan dapat omset dari mereka ini 1%. Jadi bisnis ini bukan bisnis piramida. Bisnis piramida itu kalau Bapak Ibu mungkin malam hari ini yang jadi karyawan, terus perusahaannya ada CEO-nya atau perusahaannya ada direkturnya, boleh enggak direkturnya double-double? Boleh enggak CEO-nya double-double? Nah, boleh kan? CEO-nya rata-rata satu, direkturnya mungkin cuma 2, 3, atau bahkan 1.
Di bisnis ini kita semua malam hari ini yang hadir boleh Bapak Ibu semuanya jadi FCA. Boleh semuanya malam hari ini memutuskan punya impian jadi emerald. Boleh yang sudah 9%, sudah 12% malam hari memutuskan apel ingin jadi diamond. Boleh Bapak Ibu. Bisnis ini bukan bisnis piramida. Dimana kalau ada satu ingin naik itu harus geser yang satunya. Di perusahaan yang Bapak Ibu ikuti rata-rata kan seperti ini. Ya usah jauh-jauh kalau Bapak Ibu di instansi sekolah. Ada nggak di dalam satu sekolahan itu dua kepala sekolah? Kalau kepingin kepala sekolah harus mendirikan sekolah lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekolah baru. Itu maksudnya yang tidak pemberdayaan bahwasanya di MB bukan piramida. Semuanya bisa berpotensi sukses. Kalau Bapak Ibu SP bisa dilakukan dengan banyak cara. SP yang dengan cara yang pertama, Bapak Ibu mengumpulkan dengan mungkin ada 4, 5, 6, 7 kaki tahun FL yang berkembang bersama, terus dan mereka dari berkembang juga berkembang, terus kemudian dari mereka terakumulasi di Bapak Ibu, kemudian bisa SP, itu Bapak Ibu akan SP. Atau langkah yang kedua, Bapak Ibu mungkin jangan khawatir, meskipun ini bukan piramida, atau meskipun Bapak Ibu kesundul di bawahnya, Bapak Ibu tetap bisa SP syaratnya. Kalau ada kaki K1 tumbuh kuat, terus kemudian mereka jauh lebih jago dari kita nggak perlu minder. Kita malah ibaratnya teman-teman itu ibaratnya kita duduk di atasnya diamond itu. Jadi kalau ada tim kita yang nyalip idol kita jangan dihalang-halangi, jangan dirintangi, nggak apa-apa. Kita bentuk aja kaki lain. Kalau kemudian itu di kaki lain di luar kaki kita yang SP, itu bisa terakumulasi omset minimal 6,5 juta PV atau kurang lebihnya itu 65 juta, kita masih juga bisa SP Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu ada dua kakinya, minimal dua kakinya, terus kemudian mereka pinter-pinter, nah, maka ada pepatah sponsorinya kelemahan kita. Kita boleh mensponsori dua orang dan satu kaki satu dan kaki keduanya masing-masing SP, boleh kita masih bisa SP. Tapi biasanya ini hanya qualified SP-nya aja. Tapi biasanya bonusnya terus sedikit, kayak seperti itu. Nah, tanda-tanda basis bisnis kita kuat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu nanti kalau saya share PDF-nya ini diperhatikan. Kalau Bapak Ibu itu ingin jadi 9%, Bapak Ibu harus minimal punya 7 frontline aktif. Aktif loh ya. Sponsori 20, tapi kalau nggak aktif, kalau Bapak Ibu kepingin memasak impian April itu 15%, Bapak Ibu targetnya harus punya 20 frontline. Ini tanda-tanda basis bisnis kita kuat Bapak Ibu. Ini beberapa program yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin basis bisnisnya untuk nanti SP kuat, tidak naik turun, itu paling tidak harus punya 30 frontline. Dan ini sulit Bapak Ibu. Saya aja yang pernah nggak nyampe segini. Tapi ada beberapa teman-teman yang platinum, yang sudah platinum, yang aktif lebih dari 30. Maka bonusnya meskipun saya merah hampir disamai dengan beliau. Bapak Ibu tahulah di sini siapa. Itu. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin April itu 9%, Bapak Ibu harus punya target. April harus bisa membawa minimal 10 orang untuk ikut seminar. Kalau Bapak Ibu ingin April 15% peringkatnya, Bapak Ibu harus target 25 orang yang bisa diajak ke CID. Kalau Bapak Ibu ingin April SP, Bapak Ibu harus punya gambaran mampu mengajak 45 orang di timnya untuk ikut CID. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari jumlah grupnya, kalau Bapak Ibu ingin 9%, ini rata-rata ya dibaca ya, kalau di luar dibaca itu sangat kecil sekali. Dan atau beberapa orang yang kemudian memang tidak bisa kita tiru. Karena mereka memang di luar rata-rata kelebihannya, atau memang sudah berproses di luar sana yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingin peringkat 9%, Bapak Ibu harus
tim lebih dari 80 orang. Kalau Bapak Ibu pengen punya level 15%, Bapak Ibu harus punya tim lebih dari 175 orang. Kalau Bapak Ibu ingin silver producer, hari ini harus punya tim lebih dari 350. Apakah ini mutlak Pak Ozin? Tidak. Ada beberapa teman-teman yang tidak nyampe. Nah, kalau di rata-rata angkanya segitu. Itu Bapak Ibu. Kalau 9% dengan core belum atau bukan tanpa core plus, Bapak Ibu bisa dapatkan bonusnya kurang lebih 1,5 sampai 2,5 juta. Kalau 15% kurang lebih 6 sampai 8 juta. Kalau silver producer atau 21%, bonusnya 13 sampai 17 juta. Tergantung pelebaran yang aktif belanja. Itu akan menentukan nilai yang berbeda. Itu strateginya di bisnis ini agar cepat seperti proses tadi, WUS tadi, ajak tiga orang, kemudian bantu mereka untuk bisa masing-masing bisa dapat 3. Ini kalau kita lihat secara bronze, belum secara NFF, bronze kurang lebih belanja 600.000. Saya mudah saja ngomongnya, hitungannya. Kalau kemudian Bapak Ibu di bulan ketiga sudah bisa masing-masing bantu 3, terus kemudian di bulan keempatnya masing-masing 3 itu bisa ngajak 3, belanjanya 800-an, sudah dapat bonus kurang lebihnya 4 juta. Di bulan kelima, kalau Bapak Ibu masing-masing 3 tadi dibantu kerjasama bareng-bareng, 3 dapat 3, maka terbentuk total membernya kurang lebihnya 120. Dari sini kita sudah kalau total 100%-nya semuanya belanja, itu bisa dapat bonus sekitar 10 juta dengan program Core Plus. Bulan ke-6 April ini Bapak Ibu sudah bisa SP bonusnya dengan sistem ini Core Plus 25 juta. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus 3 kaki, bantu 3 kaki masing-masing 3 itu berkembang 3, fokus itu aja dulu. Itu namanya bronze. Nanti kalau bronze, bonus perhitungannya beda. Ini Bapak Ibu, ini kalau program Fastfit. Kalau sistem perhitungan Fastfitnya, kalau Bapak Ibu bisa mengajak 5 orang, langsung bulan pertama langsung 9%. Bulan kedua langsung bisa 18%, bonusnya 20 juta. Jadi Bapak Ibu mungkin punya tim yang besar atau Bapak Ibu yang punya teman yang banyak dan kebetulan temannya teman kumpulan komunitas makan-makan, nah semuanya bisa diarahkan ke sini nih buat program Fastfit. Kalau Bapak Ibu per bulan bisa dapat 5, bulan kedua sudah dapat 18%, bonusnya 20 juta. Bulan ketiga sudah 21% dengan bonus 56 juta Bapak Ibu. Ini potensinya. Apakah ini mungkin? Mungkin saja untuk beberapa orang. Jika menantang dirinya untuk berani mengambil keputusan dan mau melakukan. Ini hitung-hitungan yang sudah real. Setelah tadi kita pahami langkah pertama, pahami dulu apa itu program bronze dan itu bronze. Bronze itu apa? Bronze adalah program insentif tambahan. Bukan sesuatu hal yang selama ini ada terus-menerus setiap tahun bonus ini di MB, tapi ini bonus tambahan selama sudah berjalan 3 tahun ini, dan ini tahun menginjakkan tahun keempat, kemudian tahun keempat nanti sudah terakhir, makanya kemudian tadi saran saya segera ikut F, paling enggak nanti Desember lah ikut F, terus kemudian jalankan dengan sedikit bron, mumpung bronnya belum berakhir programnya itu. Adalah program tambahan dari MW yang akan berlaku sampai dengan Februari. Berlaku sampai dengan Februari. Nah,
Dengan cara pengembangan bisnis fokus di 3-4 kaki jaringan yang bertumbuh secara seimbang, maka kita bonus tambahan. Seringkali kita, kalau Bapak Ibu cek, terutama yang 3%, 6%, 9%, kita akan selalu tumbuh kaki gajah, atau hanya ada 1-2 kaki yang tumbuh besar, yang kecil-kecil. Maka kemudian kita ditantang, kita di-challenge oleh MD, jika kita mampu mengembangkan bisnis secara seimbang, kita akan bonus tambahan. Diawali dari yang 9%, jika 9% itu bisnisnya bisa bertumbuh secara memang punya 3 kaki, yang mana 3 kaki itu minimal masing-masing 3, nah, salah satu ada yang itu boleh, tapi minimal dari 3-3-nya itu minimal 3-3-3%, tambahan 25%. Kalau kemudian bros BBI, nah, kalau kita punya minimal itu sudah level 15%, kalau kita punya kaki masing-masing 6%, 6%, 6%, kita akan dapat bonus tambahan 30%. Nanti detailnya saya tidak akan bahas di sini. Saya membahas konsepnya aja, cara berpikirnya aja. Bahwasanya Bapak Ibu penting untuk membantu fokus membantu 3 kaki. Jadi 99% fokuskan untuk membantu 3 kaki, yang 1%-nya membantu kaki-kaki yang lain. Kalau Bapak Ibu terus ingin sponsori, itu boleh, nggak masalah. Tapi begitu ada 3 kaki prioritas ini, ada kebutuhan, ada perlu dibantu apa, segera respon yang paling cepat. Itu maksud saya. Nah, kalau Bapak Ibu level 15 semisal, terus semisal syaratnya tadi 15 itu 666, terus kemudian ada yang 9%, ada yang 2%. Dengan seperti ini Bapak Ibu, kalau yang kalau tanpa korbas, tanpa program korbas, tanpa program bulan Bapak Ibu mungkin akan bisa dapatkan bonusnya 5 juta. Tetapi dengan adanya program Bron, Bapak Ibu bisa mendapatkan total 7 juta. Ada kenaikan 2,8 juta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kaki yang seimbang. Seimbang itu sama-sama bertumbuh. Kalau Bapak Ibu tingkat 15%, terus kemudian dihitung-hitung 6666, terus kemudian bonusnya kalau tanpa core plus itu kurang lebihnya 8 juta. Dengan programnya core plus Bapak Ibu akan bisa dapat bonusnya 12 juta. Tuh. Syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, ayo dibangun kaki-kakinya yang merata. Kalau kemudian ada satu agak besar, terus kemudian ada kaki gajahnya lah, kaki gajahnya menjadi prioritas yang kedua, ketiga. Jadi prioritas yang pertamanya kaki yang perlu dibantu, yang masih 3% untuk dinaikkan menjadi 6%. Nah, bagaimana cara teknisnya? Ayo kasih ke upline platinumnya. Itu untuk set saya, nanti untuk set saya banyak diskusi di grup. Nah, ini dan tidak akan mengulang lagi. Ini intinya, kalau Bapak Ibu menjalankan dengan membangun, memperhatikan 3 kaki bertumbuh, minimal 3 kaki bertumbuh dengan yang rata-rata, artinya tidak ada satu yang nonjol, itu Bapak Ibu akan dapat bonus tambahan. Kalau kita kembali ke NFF Bronze dengan WUS, waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Actionnya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, untuk mencapai itu pastikan setiap 2 minggu sekali Bapak Ibu bisa eh, mengajak minimal 20 prospek. Terus kemudian mulailah menjadi pemakai 100%. Artinya 100% itu kalau Bapak Ibu lagi pengen di warung, pengen belanja kebutuhan di warung, kalau di MB ada, belilah di MB. Jangan beli, kecuali memang di MB tidak ada atau belum berkebutuhan, tidak masalah. Misal Bapak Ibu minimal yang paling mudah itu mau pakai 100% itu ya, kalau Bapak Ibu ke kamar mandi sabunnya sudah pakai MB belum, pasta giginya sudah punya MB belum, samponya sudah pakai MB belum. Kalau ada yang belum, itu berarti belum memakai 100%. Segera beli atau belanja di MB, dan itu wajah yang ada nampang itu wajah bobot 86 kilo Bapak Ibu, itu pipinya bener, belum ikut
fast food. Nah, ini yang selanjutnya tidak saya sampaikan. Kedua, rajinlah mulai membaca membaca produk, terus kita memposting produk, dan setiap hari mulailah memahami satu macam produk MW. Dimulai dari satu, kalau hari ini kita ingin belajar Biosi, pahami Biosi, cari di Google, cari di web, cari di konten hub, apa itu Biosi, apa itu Biosi. Atau kalau perlu di YouTube ada contoh-contoh Biosi dan cara demonya itu ada. Terus besoknya apa. Setiap hari harus belajar Bapak Ibu. Karena di kitab produknya ada 400. Kalau tidak kita pelajari satu persatu nanti nggak akan paham-paham. Dan saya, jangankan jenengan, saya aja juga tidak hafal-hafal. Selanjutnya, rajin ikut pertemuan, baik offline maupun online. Dan jadilah tim player yang bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan itu yang bagaimana? Yaitu kalau diajak grup gabungan, grup bareng-bareng, ya jangan diem, aja ada postingan yang baik, ada postingan yang bagus, mulailah belajar, kita kasih jempol, kasih emoticon, kasih lambang love atau apa kayak. Terus kalau kemudian mulailah duplikasi apa yang dilakukan itu punya Bapak Ibu. Nah, tetapi teknis actionnya lagi kalau kita persingkat dari tadi itu apa? Nah, bangun pagi sebelum jam 6. Upayakan Bapak Ibu sebelum jam 6 bangun. Syukur-syukur yang sudah terbiasa jam 3, jam 4, tahajud dan sebagainya, yang muslim, yang non muslim, kemudian apa, atau yang yoga atau apa, bangun. Nah, bangun, keluar rumah, kalau bisa ya keluar rumah, kalau tidak mampu keluar rumah ya nggak apa-apa, keluar kamar ya. Terus biasakan untuk bersyukur setiap pagi. Nah, terus kemudian ucapkan afirmasi jangka pendek. Kalau di sini saya sarankan afirmasinya untuk nanti di April, Bapak Ibu. Apa? Saya Sinatul Asrori di April akan naik panggung menjadi diamond. Seperti itu. Tapi kalau April belum, karena hitung-hitungan kalendernya nggak mungkin. Artinya Bapak Ibu bisa seperti itu contohnya. Nah, terus kemudian ditulis, walaupun di HP, tulis tulis hari ini eh, 3 prioritas kerja kita untuk bangun bisnis apa. Saya hari ini ingin mengontak bapak ini, bapak ini, bapak ini untuk saya tawari. Saya hari ini ingin konfirmasi kepada frontline saya terkait eh, kenapa belum belanja pada ini. Saya hari ini ingin, saya hari ini akan, jangan ingin, saya hari ini akan membaca buku Skill with People halaman sekian sampai sekian. Seperti itu. Nah, bahwa itu penting ini dilakukan. Ini membangun habit sukses. Tuh, Bapak Ibu. Nah, fokusnya 3-4 kaki, Bapak Ibu. 3-4 kaki, dapat 1 kaki, bantu mereka. Kalau perlu sharing nomor WA, artinya sharing gini. Eh, ketika Bapak Ibu dapat frontline baru atau downline baru, biasanya mereka akan punya nomor-nomor WA yang mungkin mereka akan berpikir untuk canggung untuk mengundang. Maka kemudian tawari, oke, sambil belajar mungkin Bapak punya beberapa nomor yang perlu saya bantu diundang setelah bimbingan, karena mungkin Bapak masih ragu atau Bapak belum berani. Nah, jadi kan itu dibantu dengan cara seperti itu, Pak. Kemudian mereka bantu bisa dapat 2, dapat 3, dapat 4. Kemudian dari situ kemudian dipilih salah satu kaki yang untuk difokuskan, bantu kedalamannya. Kemudian bantu pilih yang siapa yang paling aktif di grup itu, per kaki satu, dibantu lagi satu masuk ke dalam. Pilih lagi satu orang-orang yang aktif, yang respon, yang kemudian bisa seirama dengan kita, bantu lagi lebih dalam. Seperti itu Bapak Ibu, pola kerja kita. Fokus, fokus satu kaki dibantu, fokus satu kaki dibantu. Di setiap jalur SL ke bawah.
Bisa jadi FL kita tidak aktif, tapi begitu beliaunya pernah memberikan beberapa nomor ke kita, terus kemudian kita kerjakan, kita bantu, terus mereka mau join, terus kemudian kita membantu di bawahnya itu. Tasnya mungkin karena sesuatu hal, mungkin masih sibuk nyalak, mungkin masih sibuk jadi tim sukses atau dan sebagainya. Kita masih bisa bertumbuh. Karena anggap saja yang hari ini masih satu-satunya orang yang punya impian untuk sukses di timnya Bapak Ibu masih Bapak Ibu. Maka kemudian tidak ada salahnya untuk Bapak Itulah yang bekerja. Jangan berpikir, oh saya nggak mau kerja, kenapa? Tim saya nggak ada yang kerja. Bisnis ini bisnis untuk Bapak Ibu. Kerjakan untuk Bapak Ibu. Karena dengan seperti itu, Bapak Ibu punya banyak sekali keuntungan. Bapak Ibu leadership-nya terasah, terus kemudian Bapak Ibu akan semakin menguasai, Bapak Ibu akan semakin terasah skillnya, Bapak Ibu akan semakin menjadi pintar, Bapak Ibu akan semakin naik level kepemimpinannya dengan cara kita memakai orang lain untuk tempat kita belajar. Praktek menghitung potensi, lah ini baru. Ini udah dekat, ini udah hampir jam 9, Bapak Ibu. Materinya banyak banget. Ini hitungan basic tadi. Target yang ingin dicapai berapa? Semisal 9%. Oke. Nih, mungkin Bapak Ibu ingin mencapai target di nanti 9%. Nah, dari 9% kita lihat dari tabel kiri itu 9% berarti 2 juta PV atau ekuivalen kurang lebihnya omset 20 juta. Oke, kalau kita ingin upgrade 9%, kita harus tahu itu hitungan. Oke. Jadi 9% sama dengan 9 juta PV atau sekitar 20 juta rupiah kurang lebihnya. Nah, kalau kita biasa belanja 800, maka untuk bisa mencapai 2 juta rupiah, maka 2 juta dibagi 800. Kan seperti itu. Dan kita lihat nih, ini Bapak Ibu sekarang ngeraba. Kebiasaannya Bapak Ibu rata-rata belanja berapa? Ada yang 100, ada 200, ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang sudah beberapa kali ikut NFF, NFF untuk dirinya, NFF untuk istrinya, NFF untuk ibunya, NFF untuk orang tua nih. Berarti rata-rata beberapa bulan ini 3,5 juta. Nggak masalah. Di target dulu dilihat. Kalau Bapak Ibu biasanya belanjanya kurang lebihnya 800, ini sebagai contoh ya. Dengan targetnya Bapak Ibu April itu 9%, maka Bapak Ibu punya target kurang lebihnya nanti di April harus punya offset 20 juta. 20 juta dibagi 800, berarti Bapak Ibu targetnya harus punya 25 tim. Kalau semuanya bersedia belanja 800. Nah, mungkin ada yang belanja 200, mungkin ada yang belanja 500, mungkin juga ada yang belanja 1.500, atau mungkin aja beberapa ikut NSF. Tapi kalau kita pro rata, itu Bapak Ibu kurang lebihnya butuh 25 tim. Namun, hitung-hitungan ini Bapak Ibu harus tahu bahwasanya semua yang kita lakukan ini bukan robot, ini adalah manusia. Manusia itu biasanya ya ada banyak kemauannya. Maka kemudian seperti hukum atau yang sering disampaikan oleh Dr. Sigit, hukum peniruan, biasanya atau Pareto, biasanya hal-hal baik itu akan ditiru, yang akan ditiru adalah 50%, hal buruk akan ditiru 200 sampai 300%. Jadi kalau kita biasa belanja 800 dan kita punya tim 25, biasanya yang akan menurut belanja 800 biasanya cuma kurang lebihnya 10 orang, 15 orangnya enggak belanja. Maka kemudian kalau target kita 9% dan kita ingin di April itu hanya targetnya 25 tim, maka nantinya tidak akan terjadi yang level di 9%. Nah, angkanya harus berapa? Harus kita naikkan. Maka untuk bisa 9%, jika rata-rata belanja kita 800, perlu kurang lebihnya 175 sampai 150 IPO.
Karena nanti sebagian tidak belanja, terus kemudian sebagian belanjanya kurang dari 800, sebagian lagi, sebagian kecil ya, itu mungkin ada yang ikut MFF atau belanja 1 juta. Nah, maka biar aman agar April itu kita bisa level 9%, Ibu harus targetnya harus punya tim 75 paling enggak. Kalau sekarang masih nol, apa mungkin Pak Ozin 5 bulan lagi kita 9%? Padahal sekarang belum punya tim. Bisa Bapak Ibu. Caranya, yang penting caranya. Caranya yang pertama ikut NFF. Ikut NFF, di Bapak Ibu merekrut 5 orang ikut NFF sudah 9%. Ya, awal dari 9% ikut, sekarang ikut NFF, terus kemudian Desember nanti targetnya ikut bisa merekrut 3 orang untuk ikut LFF, tahu entah adiknya, entah kakaknya, entah ponakannya, entah pak paknya, entah temennya, siapa aja yang ditemui perlu ditolong untuk orang lain perlu bahasanya perlu ditolong, tapi untuk diri kita bahasanya adalah perlu segera sukses. Tapi untuk orang lain perlu istilahnya perlu kita tolong aja. Ketika kita melihat orang yang mulai obesitas perlu kita tolong untuk diet agar sukses, kemudian kita rekrut 3 orang. Nah, dari masing-masing 3 orang ini pasti dong paling enggak nanti dia punya lah teman-teman yang juga obesitas, teman-teman yang juga atau paling enggak di HP-nya ada cerita berat nomor WA. Kalau dari 3 orang yang kita ajak ini masing-masing punya minimal 100 orang, kita harus optimis. 100 nomor WA itu kalau kita ajak nanti paling enggak minimal 3-nya bisa goal. Dari 100, 3 bisa join. Itu kan sudah gede banget. Karena di kita itu rata-rata tapi yang baru itu kan punya lebih dari 100. Atau ya Bapak Ibu yang enggak baru malam hari ini harus sudah lama. Coba dipetakan lagi. Habis ini dipetakan, artinya dipetakan itu seperti ini Bapak Ibu. Lihat nomor WA-nya Bapak Ibu atau nomor HP-nya Bapak Ibu dan yang ada nama-namanya itu yang kemudian kepotensinya Bapak Ibu bisa kenal itu ingat-ingat. Dia posisinya hari ini kurus atau gendut. Dia posisi ingat juga dia pernah ngajak senam enggak, dia pernah ngajak nge-gym enggak, dia pernah kelihatan berupaya diet enggak, itu mulai ditulis dulu. Nanti masih ketemu. Saya beberapa kali ketemu orang terus kemudian saya nggak ikut gini gini gini. Terus kita lihat kita buka HP-nya, kita petan istilahnya Jawa, kita petani satu-satu, dari satu-satu itu kita tulis di buku terus kita nomor ini si A, ini gimana? Oh ini kurus orangnya. Kurusnya karena apa? Oh, kurusnya kayaknya karena diabetes lah. Itu diabetes berarti ini perlu ikut NFF. Kemudian kita yang nomor 2. Oh, ini enggak, ini sehat. Dia rajin nge-gym, dia rajin olahraga. Wah, ini harus ikut NFF. Kenapa? Dia kan sudah rajin olahraga. Loh, karena dia rajin olahraga, karena dia rajin nge-gym, dia nanti kalau kita rekrut jadi ambasadornya NFF kita, dia akan melesat. Mungkin dia selama ini nge-gym itu keluar uang, mungkin dia selama ini olahraga keluar uang. Nah, kalau ikut di NFF itu olahraga sehat dan bisa mempromosikan program yang ada kita dapat feedback income. Itu cara berpikirnya. Bisa 9% di Apple karena beli tiket terlibet. Kenapa Bang Ojin? Apa hubungannya? Nah, ini yang meyakinkan, mengoptimiskan Bapak Ibu untuk nanti tetap semangat di sini sampai akhir. Karena kalau Bapak Ibu tidak terlibat, saya tidak tahu besok nanti ada MU ya saya sudah pernah tahu digagal gini wah terus besok lusa lagi ketemu teman satu sekolahan terus ngomong-ngomong kita mau nawarin nggak kepingin diet gini yang programnya apa produknya itu di rumah saya tante sebut dulu di tok buahnya nggak laku dan lain sebagainya bilang tapi kalau Bapak Ibu terlibat Bapak Ibu
beli tiket CID sekarang, Bapak Ibu, itu kalau tentang ada godaan-godaan apapun yang menguji Bapak Ibu, ah saya jangan sampai patah semangat, saya jangan sampai down. Nanti kalau patah semangat, apabila saya tidak bisa hadir di CID, yang ada malah saya kehilangan 750.000. Tapi kalau Bapak Ibu semangat, minimal berupaya sampai April, mudah-mudahan menjelang April nanti ada yang entah datangnya dari mana membesarkan bisnis kita. Itu cara berpikirnya Bapak Ibu. Kalau di tim saya ketika sudah beli tiket ribet, agar terus semangat ikut kelas di April next level. Syaratnya itu tadi harus belanja berapapun sebelum tanggal 5 dan harus bersedia dan sanggup untuk mencari 20 prospek setiap 2 minggu. Nah, nanti nggak nyampe, keluarkan dari grup. Ikut kelas reguler. Kemudian akan nyampe lagi, mulai rajin posting produk belanja tiap bulan di grup. Latihan-latihan dulu di grup, nanti di grup akan diajari bagaimana posting produk di medsos, bagaimana bisa menarik orang lain, nanti belajar di sana. Yang keempat, bisa kalau Bapak Ibu yang 0%, nanti April 9%. Optimiskan diri, paksa diri siap jadi leader. Bagaimana cara memaksa diri siap jadi leader? Ikut kelas GoCD, nanti di sana akan dipaksa-paksa Bapak Ibu. Dipaksa harus berani belajar ngomong lewat Zoom, dipaksa harus berani memimpin grup, tapi diajari sharing, diskusi dan lain sebagainya. Lihat itu di YouTube saya, teman-teman yang alumni tahun kemarin, tuh kemarin minta lagi ada Pak, jangan dibubarkan Pak kelasnya Pak, ayolah. Karena nyaman belajar bareng-bareng kita. Bahkan kalau tidak mau ngomong di grup, kita keluarkan. Itu Bapak Ibu. Karena memang itu grup dicetak, grup GoCD itu dicetak untuk grup kita siap belajar bareng-bareng dan siap dipaksa untuk jadi leader dan sukses. Tuh. Yang kelima, itu nanti ada leader bootcamp 9%. Di sini kita bertumbuh 1 atau 2 level di bawah tingkat kepemimpinan kita. Maka kemudian kita harus banyak belajar bagaimana cara kita create grup, bagaimana cara kita agar orang lain ikut kita, bagaimana caranya kita kalau mau jadi dikenal lain, bagaimana caranya kalau kemudian kita mengarahkan orang-orang itu ada ilmu-ilmunya yang nanti akan dibahas di 9%. Kemampuan memimpin sejatinya nggak hanya dibutuhkan di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari. Kamu mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang mampu memimpin, inspirasi orang lain dengan caranya sendiri, bukan? Orang-orang seperti itu biasanya memiliki skill kepemimpinan atau leadership yang kuat. Meskipun terdengar seperti istilah kuno yang hanya relevan untuk para bos, ternyata skill leadership ini bisa dipelajari oleh siapapun loh. Dan nanti kita ada kelasnya untuk mencetak leader-leader yang siap menjadi the next silver producer.